Denny Sumargo kembali mengundang Ustadz Dr. Khalid Basalamah LCMA ke acara podcast Curhat Bang. Kali ini mereka berbincang terkait poligami. Denny Sumargo pun bertanya tentang hukum poligami kepada Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian pria yang akrab disapa Densu itu juga menanyakan cara poligami menurut Islam. Lantas, siapa sebenarnya Ustadz Khalid Basalamah? Apa saja yang ditanyakan Denny Sumargo perihal poligami kepada Ustadz Khalid Basalamah? Benarkah poligami dibenci wanita? Apa hukumnya berpoligami dalam syariat Islam? This is the true story of it. Profesor Dr. Khalid Z. Abdullah Basalamah, LSI, MA, adalah seorang ustadz, pendakwah, penulis, dan pengusaha Indonesia. Ia duduk sebagai Dewan Penasihat Syariah Sekolah Rahmatan Lil Alamin Boarding School di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Al-Ustadz kelahiran 1 Mei 1975 ini adalah lulusan Universitas Islam Madinah setara dengan S1, Universitas Muslim Indonesia setara dengan S2, dan gelar dokternya diperoleh dari Universitas Tun Abdul Razak. Dan pada 25 Maret 2023, Ustadz Khalid Basalamah diberikan gelar guru besar atau profesor di Universal Institute of Professional Management pada periode 2023-2024 pada pertemuan ulama dan dai se-Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika ketiga pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan ulama dan dai kehormatan dari Multaqo Adwat dan ulama Asia Tenggara. Denny Sumargo dalam podcastnya Curhat Bang membahas soal poligami dengan Ustadz Khalid Basalamah, menjadi bintang tamu di kanal YouTube pribadinya. Pria yang akrab dengan sapaan Densu itu penasaran soal pandangan Islam mengenai poligami. Poligami merupakan pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan. Denny Sumargo penasaran dengan agama Islam sendiri, apakah menerima poligami yang menjadi sebuah keharusan di lingkungan masyarakat. Ustadz Khalid Basalamah kemudian menjelaskan bahwa pembahasan mengenai poligami menempati urutan tertinggi dalam ilmu pernikahan Islam. Islam mengajarkan pernikahan dari tahap mendasar, mulai dari perkenalan, proses menikah, sampai pendidikan anak. Terima kasih banyak, Dik. Sama-sama. Sudah 7 bulan yang lalu ya. Ya. Ada kira-kira tidak pertanyaan yang dari umat selama pengalamannya kita yang wah susah dijawab ini? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama terima kasih dan kita sudah diundang lagi. Insya Allah sih selama untuk kebaikan kita pasti akan coba luangkan waktu. Kalau masalah pertanyaan, kalau saya pribadi selama ini sih insya Allah dijawab semua. Berarti kita coba ya Ustadz ya. Ini karena random ya pertanyaan, karena kita kumpulkan ini dari semua umat yang punya keresahan. Yang pertama umat dari wanita ya. Ingin bertanya tentang poligami sebenarnya. Karena kan poligami itu kalau saya tahu sejarahnya itu kan dari Nabi. Nah di masyarakat itu kan banyak kalimat-kalimat bahwa berpoligami itu menjadi sebuah keharusan untuk wanita-wanita dalam Islam untuk menerima hal itu. Nah ini pertanyaannya, apakah itu benar atau tidak Ustadz? Jadi kalau poligami itu sebenarnya bahasan tertinggi dalam bab nikah. Kalau dalam Islam. Jadi dimulai dari pernikahan dulu, kemudian dimulai dari tata caranya, supaya sesuai dengan agama. Kemudian dari proses perkenalan sampai proses pernikahan, sampai setelah jadi suami istri, hak dan kewajiban, terus punya anak, hak anak-anak, pendidikan mereka, kemudian hak kerabat, baru kemudian pindah level demi level sampai nanti ada salah satu bahasanya adalah poligami. Oh jadi harus lewat itu dulu? Ya tentu saja. Kalau itunya belum bagus bagaimana? Ya harusnya itu ditata dulu. Ibaratnya orang kalau ingin membuka perusahaan atau cabang perusahaan, maka harus sehat dulu perusahaan yang pertama. Kalau menerima secara hukum dari Allah, iya. Sebagaimana menerima perintah sholat, sebagaimana menerima perintah puasa, perintah nikah, dan juga ada poligami dalamnya itu memang harus diterima sebagai sebuah hukum. Tapi apakah harus dipraktekin? Jawabannya itu tidak. Karena dia pendapat ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau sunnah kan berarti dia pilihan. Oh sunnah itu berarti pilihan? Ya, artinya dia boleh kerjakan, boleh tidak. Dan sudah menjadi rahasia umum lah. Ya. Dari mungkin kalau kita ambil sampel orang Islam atau orang non-Muslim. Dari 100 orang laki-laki, yang poligami paling
5, 6 atau 10. Nggak banyak lah. Iya. Tapi itu ada, kasus itu kan ada. Makanya Islam datang meletakkan sebuah hukum berhubungan dengan masalah itu. Oh, supaya ada aturannya. Iya, ada aturannya. Oh, saya mengerti. Jadi ada aturannya. Kan banyak kasus-kasus. Contoh misalnya kasus seorang wanita mandul, tidak bisa punya anak. Iya. Islam menawarkan poligami di sini. Sebagai solusi. Ya, karena kalau dia poligami, daripada dia bercerai sama istrinya yang sudah 10 tahun, lebih baik ada wanita lain yang bergabung dalam rumah tangga itu yang nanti bisa memberikan mereka keturunan. Iya. Nah, Itu kalau permasalahan mandul di? Itu contoh. Contoh di? Kan ini solusi. Solusi. Iya. Solusi cukup banyak dalam masalah ini. Cukup banyak solusi masalah ini. Misal, contoh yang lain, seorang wanita lebih tua dari suaminya. Kan ada kasus terjadi kan? Iya, ada juga. Misalnya suaminya lebih muda. Iya. Istrinya terlalu tua. Kemudian istrinya misalnya sudah manufos atau memang sudah tua. Nggak memungkinkan lagi untuk melayani biologi suaminya. Sekarang masa setelah berjalan 15-20 tahun berumah tangga harus cerai? Iya. Contoh, untuk memenuhi agar suaminya tidak melakukan perzinahan di luar, dia berpoligami. Iya. Contoh. Iya. Cukup banyak kasus dalam masalah-masalah seperti ini. Nah itu kan banyak juga sekarang poligami itu kan biasanya kan kita tidak tahu hatinya laki-laki ini kan. Mungkin alasannya begini, tapi tiba-tiba lebih ke hawa nafsu saja. Enggak, segini. Jadi dia bisa menjadi solusi dari permasalahan. Iya. Dia juga bisa dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya ada laki-laki, dia nggak ada masalah, tapi dia ingin melangkah untuk berpoligami. Apakah boleh dalam Islam? Dibolehkan. Tapi memang harus memenuhi syarat. Syarat? Iya, kan ada syarat-syaratnya. Iya, saya tahu itu ada syarat-syarat. Ya, jadi syaratnya itu memang tentu saja dia harusnya jangan sampai dia berpoligami, kemudian dia merusak rumah tangga pertamanya. Itu satu. Ya, contoh misalnya gini, supaya lebih jelas. Saya kan laki-laki, tidak harus izin sama istri. Boleh nggak saya poligami, Ustaz? Asal nikah saja. Toh saya juga kan tidak dilarang dalam agama. Tidak ada syarat harus minta izin. Nah itu. Iya. Saya katakan benar. Itu memang tidak ada secara baku dalam agama Islam. Harus izin istri tidak ada. Tapi pertanyaannya, Anda ini mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Loh kok bisa? Lah ya. Seru juga deh. Iya. Lah ya. Jangka pendek itu begini. Seorang laki-laki lihat perempuan, tertarik dia. Karena normal laki-laki suka dengan lawan jenisnya. Karena kan kalau Allah tidak kasih perasaan suka laki-laki sama perempuan ini kan tidak akan ada populasi manusia. Misalnya dia suka seorang wanita, terus dia berpikir secara Islam daripada saya berzina lebih baik saya menikah. Berzina diharamkan dalam Islam. Kalau menikah dibolehkan. Kemudian dia langsung menikah tanpa melalui proses yang harus nanti saya sebutkan di poligami yang jangka panjang. Udah dia menikah. Nah sembunyilah dia. Sembunyi-sembunyi? Ya. Nah ya itu ada pertanyaan juga tuh. Poligami sembunyi-sembunyi. Tanpa diketahui kan. Nah, sembunyi-sembunyilah dia. Itu banyak terjadi. Mereka sembunyi. Tapi ini pastikan dia akan seperti bom waktu. Kapan satu waktu ketahuan dan pasti akan ketahuan. Tidak ada sesuatu yang kita rahasiakan di muka bumi ini baik atau buruk kecuali akan terbongkar. Jadi dia pada saat ketahuan ini jadi seperti bom waktu. Akan meledak. Nah di saat itu dia pilihannya istri pertama atau istri kedua. Dan dia kalau ini dipertahankan, yang pertama, yang kedua sayang kalau dilepas. Karena sudah berumah tangga juga. Apalagi memenuhi syarat-syaratnya. Maksudnya dia menikah dengan ada wali wanita, ada kalimat akad nikahnya, ada saksi dua, ada mahar. Itu kan semua syarat-syarat dalam pernikahan terpenuhi. Sehingga ini pernikahannya juga sah gitu. Dia lepaskan istri kedua, bertahan sama istri pertama, ini sudah terlanjur juga sah. Dia bertahan sama istri kedua, istri pertama dilepas, maka ini juga zalim. Karena ini kan sudah lama sama serba dia. Salah. Nah, serba salah. Jadi di sini posisinya dia akan memilih salah satunya, dan itu juga akan menjadi masalah buat dia, karena kan berat dalam hati. Atau dia bertahan, tapi di sini tanda kutip, dia sedikit terhina. Dan biasanya sifat laki-laki itu kan tidak mau dihina ya. Mungkin ada tutur kata yang tidak nyaman, keluar dari istri pertama, kan gitu. Dan ini akhirnya membuat dia bisa bertahan, tapi butuh waktu dan proses. Contoh misalnya, pernah ada datang ke kantor, seringkali ada yang datang ke kantor kami, konsultasi. Oh, ada juga? Iya. Kebetulan ada seorang ibu itu, dia mu'alaf, masuk Islam. Terus dia cerita, dia datang ke kantor, dia nangis-nangis, ibu itu. Terus biasanya memang saya kalau di kantor, untuk ketemu sama perempuan, tidak mungkin kalau cuma berdua.
Saya biasa minta ada mahramnya lah, ada suaminya, ada ayahnya, atau mungkin ditemanin sama beberapa orang, jadi ramai. Tapi waktu itu karena dia datang, dia nangis-nangis, dia minta tolong waktu. Saya minta teman-teman di kantor, di manajemen, ayo kita sama-sama duduk. Mungkin dengar, ada masalah apa ibu ini? Kenapa bu? Ya saya mau konsultasi Ustadz karena suami saya mau poligami. Oke, saya bilang, apa yang ibu mau tanyakan? Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang. Suami saya ini sudah terlanjur mau poligami, mau melangkah, gitu. Sudah terlanjur mau poligami, mau melangkah. Sementara saya serba salah. Saya mau terima, hati saya masih berat. Saya nggak terima. Nanti kalau suami saya ceraikan saya juga jadi beban. Oke, saya boleh bertanya bu? Dia bilang boleh. Kira-kira apa yang membuat ibu berat menerima poligami? Saya mau tanya dulu, masalahnya apa? Anggap suami ibu menganggap poligami, apa yang jadi masalah? Disebutkan yang pertama, saya takut suami saya lebih cinta sama istri yang barunya. Yang kedua, saya khawatir nanti dia curang dari sisi nafkah. Ada yang dia sembunyi-sembunyi, kasih uang, kasih apa gitu ya. Terus yang ketiga, dia meninggalkan saya. Dia menceraikan. Setelah disebutkan tiga itu saya tanya, ada yang lain nggak? Nggak ada. Oke. Saya bilang gini bu, sebenarnya apa yang ibu sampaikan ini, jawabannya ada di suami ibu, bukan di saya. Karena saya menjelaskan hukum agama. Benar juga. Tapi yang bisa menjawab itu suami kan? Benar juga. Ya, misalnya, juga. Apakah dia akan tinggalkan? Kan dia yang harus jawab. Iya. Apakah dia lebih cinta? Ya dia harus jawab. Iya benar. Apakah dia akan curang nafkah, uang? Dia harus jawab. Dia yang jawab, bukan saya. Nanti kalau ibu nggak keberatan, panggil suaminya, kita ngobrol bertiga. Supaya kita dengar sama-sama apa yang dijawab oleh suami ibu. Nanti dari situ saya bisa tengahi. Tapi sebelum suami ibu datang, saya mau tanya dulu. Kalau seandainya jawaban suami ibu begini, enggak kok, saya enggak akan lebih cinta dengan yang baru. Karena ini kan istri saya yang pertama. Misal, dia jawab begitu. Kemudian yang kedua, masalah nafkah misalnya. Dia tidak curang, dia siap transparan, berapa yang dia transfer, dan memang dalam Islam kan harus adil. Istri pertama dikasih 10 juta, istri kedua harus 10 juta. Nggak boleh beda. Ini dikasih fasilitas begini, ini juga harus sama. Kecuali ada anak. Kalau ada anak beda, berarti fasilitas bertambah. Adil lah. Iya. Transparan. Iya, transparan. Nah kalau dia transparan, terus yang ketiga, dia tidak meninggalkan ibu. Dia janji. Dia janji dia tidak akan meninggalkan. Bagaimana? Kira-kira bagaimana? Dia pikir sebentar, kemudian dia mengatakan, oh kalau begitu nggak apa-apa Ustaz. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kan permasalahannya berarti bukan karena poligaminya, karena adanya ketakutan dari sang istri pertama ini. Kalau terjadi kasus-kasus ini gitu. Iya, yang ditakutkan kan? Iya, yang ditakutkan sama. Dan ini umumnya yang dikhawatirkan oleh para wanita. Kan begitu. Jadi kalau sebenarnya si laki-laki bisa memahami dan memberikan jaminan itu semuanya, maka sangat bagus. Terus saya bilang sama istrinya, begini aja bu, saya kasih solusinya. Nanti suami ibu datang, tapi kan ibu kalau seandainya suami ibu nanti, saya tidak kenal suami ibu ya, saya bukan telepon-teleponan lalu saya ajar jawabannya. Ya. Dia bilang ya, karena dia tahu suaminya saya tidak kenal. Terus saya bilang nanti kalau jawabannya seperti itu, saya masih kasih ibu tambahan lagi solusinya. Ibu masih bisa punya hak untuk minta apa yang dia ucapkan, tuangkan dalam bentuk tulisan. Saya, si fulan gitu kan. Dalam surat. Ya, itu kan ibu minta itu pakai materai, ditandatangani dengan 2 saksi. Oke tuh. Plus lagi, saya kasih tambahannya, saya bilang. Ibu boleh dalam Islam ada namanya istikharah. Salat minta petunjuk kepada Allah, apakah ini baik atau tidak. Bilang sama suami, izinkan saya istikharah. Terus saya bilang lagi, saya masih bisa solusi tambahan bu. Jangan sama dia. Ibu punya hak untuk minta sama suaminya. Bilang misalnya, bisa nggak saya ketemu? Siapa calonnya? Ketemu sama calonnya, ngobrol. Apa yang ibu ragukan dari calon yang akan masuk ini? Misal, ini suami saya mau menikahi Anda. Saya sebagai istrinya, saya takut suami saya nanti lebih cinta sama kamu. Dengar jawaban dari dia. Saya takut nanti suami saya curang dari sisi nafkah. Ada yang disembunyikan. Saya takut nanti dia meninggalkan saya, menceraikan saya karena kamu. Apa jawabanmu kira-kira? Kan orang ini yang newcomersnya nih. Jujur aja gitu ya? Ya. Jujur aja ya? Kan nanti ini akan satu kesatuan kan? Nah nanti dia akan berikan jawaban. Saya sangat yakin pasti perempuan yang baru mau masuk kan akan bilang, oh tidak mungkin. Saya pasti akan, kakak mungkin atau siapa yang lebih dicintai. Nanti kalau masalah nafkah saya siap kok. Kalau ada yang diberikan saya melapor misalnya. Saya sampaikan transparan.
Saya juga bersedia untuk misalnya mendukung untuk tidak ditinggalkan, kalaupun sampai dia berpikir saya akan berikan masukan atau apa gitu. Oh ini kalau jujur ya, jujur sama Loh, jujur. memang ini sebelum melangkah. Oh, emang Jadi, begini harusnya begitu. Bukan harusnya, tetapi ini idealnya. Idealnya. Ini yang saya sarankan supaya semua berjalan dengan baik. Iya. Nah kalau sudah selesai itu pun, kalau perempuan tuh jawab sesuai dengan yang ibu mau, ibu tuangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan juga. Ya, saya si fulana, saya akan menikah oleh laki-laki bernama ini, dan dengan sepengetahuan istri pertamanya bernama ini, gitu kan? Iya. Saya berjanji saya akan berharap agar istri pertama lebih dicintai, transparan dari sisi nafkah, kemudian juga kecenderungan akan kepada istri pertama, tanda tanganin. Setelah itu ibu masih bisa istikharah lagi. Sudah tenang, karena ini nanti akan jadi satu kesatuan. Karena dalam Islam itu kalau poligami, laki-laki ini nginap malam ini di istri pertama, besok dia nginap ke istri kedua. Ini kan ada hak mabit namanya, hak nginap. Itu sudah ada aturan-aturannya? Ada. Oh. Jadi masing-masing malam satu malam. Seperti menyenangkan buat laki-laki. Tapi kan tidak buat perempuan, belum tentu ya. Tidak. Nanti saya jelasin dari sisi perempuan apa manfaat bagi mereka. Jadi itu ada semua peraturannya. Jadi makanya kita kalau dalam Islam itu kalau poligami itu jelas. Dia nginap di malam mana, istrinya sudah tahu dia di malam ini dan sudah tahu siapa perempuan itu. Karena transparan. Iya. Dibandingkan misalnya, ini gak usah poligami, walaupun suami saya jajan di luar tanda kutip ya, nggak apa-apa deh. Yang penting bukan jadi status istri. Tapi kan kita tidak tahu ini perempuan bersih atau tidak, berpenyakitan atau tidak misalnya kan. Kan banyak orang seperti itu. Tapi ini kan jelas dia di rumah mana, bahkan semua fasilitasnya harusnya sama. Jadi dia datang ke rumah istri kedua itu sama dengan keadaan istri rumah pertama. Walaupun misalnya mungkin ada perbedaan di perabot atau apa, tetapi dalam Islam dia harus adil dari sisi nilai. Kalau nggak kuat suaminya gimana itu ya? Kan bisa aja dia nggak kuat. Pastilah dia tidak melangkah. Pasti dia tidak melangkah. Berarti laki-laki harus bisa mengukur juga kekuatannya dia. Tentu saja. Makanya tadi saya bilang, orang kalau poligami itu harus ekstra tenaga, ekstra waktu, ekstra segala-galanya. Jadi dia ekstra materi. Jadi dia memang harus tahu itu. Karena kapan dia curang di situ, ada dalam sebuah hadis Nabi SAW sampai mempunyai 2 orang istri dan dia cenderung pada salah satunya, curang maksudnya di sini. Maka dia akan datang hari kiamat setengah tubuhnya miring. Jadi maksudnya dia dapat hukuman gitu. Nah, bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.